dengan saya Mengiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah yang berjudul Teror Anak Bajang, Hasil Aborsi. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Janin yang di pengguguran itu pun tumbuh dan berubah menjadi anak bajang. Karena kurang menerima perhatian, ia pun meneror sang bunda yang telah menghabisinya. Dan teror itu pun terjadi ketika suami Pratiwi sedang menerima cuti tidak berlayar. Suara itu kembali hadir, seperti malam-malam sebelumnya. Suara tangisan yang menyayat, yang tidak terang di mana tempatnya. Karena suara itu selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, dari sudut ke sudut, sampai Pratiwi dibuat kewalahan untuk menemukannya. Menemukan di mana bunyi itu berasal. Saat bunyi tangisan bayi itu terdengar di dapur, Pratiwi pun lantas berlari ke dapur. Kemudian dicari-carinya di setiap sudut dapur. Seorang diri, hal itu ia lakukannya. Sekalipun di rumahnya tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Semua sudut ia jamah, tetapi sia-sia. Pratiwi tidak menemukan sumber suara itu, meskipun setiap sudut dapur sudah diubek-ubeknya. Pratiwi hampir putus asa. Kini ia hanya duduk-duduk saja. Duduk pada sebuah bangku dengan kedua siku tertumpu sedemikian rupa di atas meja makan. Kedua telapak tangannya ditelangkupkan ke wajahnya. Keningnya lembab oleh keringat. Begitu juga hampir dengan sekujur tubuhnya. Keringat dingin di malam yang tidak dingin. Tetapi tak berselang lama, ketika melepas lelah di dapur, suara tangisan bayi itu kembali muncul. Pratiwi kaget setengah mati. Pendengarannya dipasang lebar-lebar. Bunyi tangisan terdengar terang dari ruang depan. Pratiwi pun beranjak dari daerah duduknya. Ia langsung bergerak ke depan. Langkahnya terayun mengendap-endap. Ia berharap dengan langkah yang tidak hingga menyebabkan bunyi, maka bisa memergoki embunya bunyi tangisan. Dalam bayangan Pratiwi, yang menangis itu masih usia balita. Pratiwi mengayunkan kakinya dengan hati yang berdebar-debar. Perasaan harap-harap cemas menyelimutinya. Semakin bersahabat ayunan langkahnya ke sumber bunyi tangisan itu. Hatinya semakin mencekam. Karena mengira bunyi tangisan itu berada di ruang tengah, maka ia pun mencari di setiap sudut ruang tengah. Setiap sudut yang dicurigainya diselidiki sedemikian rupa, tetapi sia-sia saja. Di ruang tengah itu, Pratiwi tidak menemukan apa-apa. Lalu ketika bunyi tangisan itu terdengar di ruang tamu, maka bergegaslah Pratiwi mengayunkan langkahnya ke ruang tamu. Dan setelah sampai di ruang tamu, Pratiwi menajamkan pendengarannya. Tapi suara tangisan itu pindah ke tempat lain. Pratiwi menghela napas panjang. Perasaan frustasi kembali menggelayutinya, bercampur dengan rasa lelah, kesal dan dongkol. Ingin rasanya Pratiwi berteriak sekeras-kerasnya, sekedar sebagai pelampiasannya. Tetapi ketika hal itu akan dilakukannya, tiba-tiba kesadarannya terjaga. Keinginan itu pun karuan saja tertahan. Ya, Pratiwi tidak ingin membangunkan anak-anaknya dengan pelampiasannya itu. Sementara bunyi tangisan bayi misterius itu masih berlangsung. Suaranya terdengar sangat menyayat hati, seolah minta dibelas kasihani. Suara itu masih saja berpindah-pindah, dan Pratiwi selalu gagal menemukan di mana asal sumber suara itu. Dan pada akhirnya, Pratiwi pun kembali ke kamarnya. Ibnu, suaminya, tertidur dengan sangat pulasnya, seolah sama sekali tidak mendengar bunyi tangisan itu. Begitu juga ketika ia menengok kedua anak-anaknya di kamar. Mereka juga tertidur dengan pulasnya, sama sekali tidak terusik dengan bunyi tangisan bayi itu. "Mas, bangun mas, bangun!" Pratiwi pun membangunkan suaminya dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Ada apa?" tanya Ibnu sudah terjaga, dengan tanpa bisa menyembunyikan kagetnya. "Suara tangisan itu terdengar lagi, Mas."
kata Pratiwi sambil menatap tajam kepada Ibnu. Itu, cobalah dengan baik-baik. Dengar gak mas? Dengar. Lanjut Pratiwi dengan ekspresi tercekam. Ibnu berusaha menajamkan pendengarannya. Ia berharap akan mendengarkan bunyi tangisan bayi yang didengar oleh istrinya. Tetapi sia-sia karena ia tidak mendengar apa-apa, kecuali bunyi detak jam dinding dan hewan malam yang memecah kesunyian malam. Saya tidak bisa mendengarkan apapun, Mah. Saya tidak mendengar bunyi tangisan bayi yang kau katakan itu. Ibnu pun berterus terang kepada istrinya. Pratiwi tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas balasan suaminya itu. Benarkah? Mas Ibnu tidak mendengarnya? Sangat jelas begitu loh. Itu mas, itu. Kedengarannya menyerupai ada di ruang tamu. Pratiwi memaksa suaminya untuk mempercayai apa yang dikatakannya. Mana mah, mana? Aku benar-benar tidak bisa mendengarkannya. Jangan ngaco kamu. Serga Ibnu seraya bangun dan beranjak keluar kamar menuju ruang tamu. Pratiwi mengikutinya dari belakang. Ia berharap bisa menemukan sesuatu di ruang tamu. Namun sia-sia. Di ruang tamu tidak ada apapun, karena bunyi tangisan bayi yang didengar Pratiwi sudah berpindah ke daerah lain. Karena tidak menemukan apapun di ruang tamu, dengan sangat kesal, alasannya tidurnya telah merasa terganggu, Ibnu kembali ke kamarnya. Tubuhnya dihempaskan ke daerah tidur dan mencoba kembali tidur menyerupai semula. Melihat perilaku suaminya yang seolah mengacukannya, Pratiwi sangat dongkol dan kecewa. Apalagi bunyi tangisan bayi itu kembali terdengar dengan sangat terang di telinganya. Hampir semalaman Pratiwi tidak tidur gara-gara tangisan bayi yang seolah menerornya itu. Namun yang membuatnya heran, mengapa teror bunyi tangisan bayi itu justru terjadi ketika suaminya ada di rumah, yaitu ketika suaminya cuti, sedang tidak berlayar. Jika teror itu terjadi ketika suaminya sedang pergi berlayar, tentu tidak akan berdampak pada hubungannya dengan suaminya. Mah, agaknya kau perlu memeriksa diri ke seorang psikiater, kata Ibnu kepada Pratiwi pagi itu sesudah kedua anaknya pergi ke sekolah. Kalau mas hanya ingin menyampaikan aku sudah absurd, gak usah pinjam lisan seorang psikiater mas, serga Pratiwi dengan sangat ketusnya. Kamu jangan salah sangka begitu, Ma. Demi Tuhan, aku tidak ada maksud sama sekali untuk menyampaikan kau absurd. Jangan picik kamu, Ma, kata Ibnu berapi-api dengan menahan emosinya yang hampir meledak. Pratiwi semakin tersinggung dengan ucapan suaminya yang menyampaikan dirinya picik. Kemarahan pun meledak mendadak. Tanpa ampun lagi, taplak meja yang di atasnya terdapat segelas kopi yang tinggal separuh gelas itu. Ujungnya ditarik dengan sekuat tenaga, hingga gelas itu pun terlempar dan pecah berkeping-keping. Sikap Pratiwi yang tidak terduga itu memantik kemarahan Ibnu. Tanpa ampun lagi, dengan sekali loncat diringkusnya pergelangan tangan Pratiwi, dicengkeramnya kuat-kuat. Pratiwi pun meronta. Ia berusaha melepaskan diri sedemikian rupa, tetapi sia-sia. Dan yang terjadi berikutnya, sebuah tamparan tangan Ibnu melayang di pipinya. Pratiwi pun menangis jadi-jadinya. Sudah dipastikan pipi kanannya itu akan memar. Sejak insiden itu, kekerabatan keduanya menjadi sangat terganggu. Hampir tidak ada pembicaraan di antara keduanya. Mereka hanya kelihatan baik-baik saja di depan kedua anaknya. Begitu mereka sedang berdua, mereka kembali kaku. Sama sekali kaku, selayaknya orang yang tak saling mengenal. Ibnu sendiri heran dengan rumah tangganya yang itu. Selama hampir 12 tahun mereka berumah tangga, baru kali ini Ibnu merasa rumah tangganya menyerupai diterpa badai. 2 hari lagi masa cuti Ibnu habis. Itu artinya ia harus kembali berlayar
mengarungi samudra, berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Mengingat semua itu, Ibnu menjadi sangat gelisah. Ia ingin memanfaatkan waktu 2 hari yang tersisa itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi rupanya sulit sekali untuk memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Sikap kaku Pratiwi pun tidak juga berubah, sekalipun Ibnu sudah berusaha mencairkannya sedemikian rupa. Dalam keadaan hampir frustasi, Ibnu pergi ke seorang kenalannya yang dianggap bisa membantu memecahkan persoalannya. Sebut saja Jolang. Ia menyambut kedatangan Ibnu dengan penuh sukacita. Setelah basa busuk sekedarnya, Ibnu pun secara terang-terangan menceritakan apa yang terjadi pada istrinya. Sebenarnya saya ingin mempercayainya, tetapi saya tidak pernah sekalipun mendengar bunyi tangisan bayi itu. Apakah saya harus membohongi diri saya sendiri dengan akal-akalan mendengarnya? Saya tidak bisa lakukan itu, Jolang. Sekalipun saya tahu dengan akal-akalan percaya terhadap apa yang dialami istri saya belakangan ini, apa bisa menyenangkannya? Kata Ibnu kepada Jolang. Begitulah kebenaran, Ibnu. Kadang memang terasa sangat pahit dirasakan. Mestinya istrimu itu tahu bahwa hal-hal yang bersifat gaib itu sangat spesifik. Pengalaman gaib yang terjadi pada seseorang tidak selalu terjadi pada yang lain, sekalipun berada di dalam satu ruang dan waktu yang sama. Seperti halnya kau dan istrimu dalam kasusmu ini. Urai Jolang merespon ucapan Ibnu. Waktu saya tinggal 2 hari lagi di darat. Karena itu saya minta bantuanmu, Jolang, pinta Ibnu penuh harap. Saya tahu kau punya kemampuan untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang dialami istriku itu. Jolang tidak keberatan. Setelah Ibnu bercerita panjang lebar atas insiden yang dialami istrinya, ia pun merasa tertantang untuk membuktikan kebenarannya. Saat itu pula Jolang pergi ke rumah Ibnu. Pratiwi yang sudah cukup usang mengenal Jolang menyambut kedatangan sahabat suaminya itu dengan bahagia hati. Dengan antusias sekali ia ceritakan insiden yang dialaminya. Mas Ibnu tidak percaya dengan yang saya alami, kata Pratiwi kepada Jolang secara terang-terangan. Kalau Mas Jolang ingin buktikan kebenaran dari perkataan saya ini, sebaiknya jangan pulang. Sebab suara tangisan bayi itu muncul hampir selalu saya dengar ketika waktu lepas tengah malam. Saya akan sangat berterima kasih jika Mas Jolang bersedia menerima penawaran saya ini, pinta Pratiwi. Baiklah Tiwi, saya tidak akan pulang hingga besok pagi. Mudah-mudahan malam nanti tangisan bayi itu bisa terdengar oleh kita. Syukur-syukur kalau bisa saya ketahui penyebabnya. Hanya dengan mengetahui penyebabnya, saya insya Allah bisa memberikan solusi, kata Jolang. Ya Jolang, mudah-mudahan semuanya akan selesai dengan kedatanganmu ini, tugas Ibnu penuh harap. Malam mulai mengepakkan sayapnya dengan kedatangan Jolang itu. Hubungan antara Ibnu dan Pratiwi mulai ada tanda-tanda membaik. Rupanya Pratiwi memperlihatkan apresiasi positif terhadap upaya suaminya mendatangkan Jolang, yang dianggapnya cukup memiliki talenta untuk urusan dunia supranatural. Dan malam itu mulai ada tegur sapa di antara keduanya, sekalipun masih canggung-canggung. Waktu terus bergerak. Malam semakin merangkak tua. Langit terlihat murung, tanpa cahaya bintang dan rembulan. Satu-satunya cahaya alam ialah kelap-kelip kunang-kunang. Itu pun hanya 1 atau 2 ekor saja yang mengangkasa. Ibnu, Pratiwi, dan Jolang dipaksa menunggu sebuah insiden yang mendebarkan. Pratiwi terlihat cemas sekali. Ia khawatir jika bunyi tangisan bayi yang didengarnya setiap malam semenjak masa cuti suaminya tidak muncul di malam itu. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng dipukul 1 kali. Dan itu sebagai tanda kalau waktu sudah pukul jam 1 dini hari. Sudah jam 1, kata Pratiwi tiba-tiba. Dan bunyi itu belum muncul juga kan? Celetuk Ibnu
seolah hendak menyindir Pratiwi. Pratiwi pun tidak bisa menyembunyikan kerisauannya. Ia takut sekali kalau bunyi tangisan bayi itu tidak muncul. Jika hal itu hingga terjadi, maka ia bisa kehilangan muka di hadapan Jolang. Diam-diam di puncak kerisauannya, Pratiwi berdoa biar bunyi tangisan bayi yang terdengar malam-malam sebelumnya akan terdengar lagi malam ini. Harapan Pratiwi tidak sia-sia. Suara tangisan itu pun muncul secara tiba-tiba, hingga membuat hati Pratiwi sontak gembira. Bukan hanya Pratiwi saja yang mendengarnya, tetapi juga Jolang. "Ya, saya mendengarnya dengan jelas sekali," kata Jolang tiba-tiba. "Bagaimana, Mas? Masih tidak percaya dengan yang saya alami?" tanya Pratiwi kepada Ibnu dengan penuh kemenangan. "Maaf, saya sama sekali tidak mendengarnya. Tetapi bukan berarti saya tidak percaya dengan kalian. Karena saya yakin di antara kalian berdua tidak ada persekongkolan," kata Ibnu berusaha bijaksana. "Jolang," kata Ibnu sambil menatap Jolang, "saya mohon bantuannya untuk membebaskan istri saya dari suara-suara itu, biar ketika berlayar nanti saya bisa tenang," pinta Ibnu. "Baiklah, Nu, jika saya bisa, pasti akan saya lakukan," kata Jolang mantap. "Tetapi maaf Jolang, terpaksa saya tidak bisa menemanimu. Saya sudah mengantuk sekali. Sudah gak berpengaruh rasanya. Sekali lagi maaf, kamu biar ditemani istriku saja ya," kata Ibnu seraya mohon diri dan pribadi melenggang ke kamarnya setelah Jolang mempersilahkan. Kini hanya tinggal berdua saja, Pratiwi dan Jolang. Suara tangisan bayi itu masih terang terdengar di pendengaran keduanya. Seperti malam-malam sebelumnya, tempatnya selalu berpindah-pindah. Tetapi malam itu, Pratiwi mencari sumber tangisan bayi itu hingga keluar rumah. Ya, baru malam itu saja. Langkah keduanya pun karenanya terhenti di sebuah rumpun bambu yang terletak di sudut pekarangan belakang rumahnya. Tiba-tiba saja hati Pratiwi berdebar-debar ketika menatap sebuah pohon yang ditanamnya sendiri sebagai tetengger atau tenda. Tanda bahwa beberapa waktu kemudian ia telah menanam janin yang dikugurkan dari kandungannya. Kenangan perselingkuhannya dengan lelaki yang mengisi kesepian-kesepian ketika ditinggal Ibnu berlayar. "Penyebab ini," kata Jolang tiba-tiba dengan nada yang mantap sekali sambil menunjuk ke arah tetengger itu. "Percayalah padaku Mbak Tiwi, sebenarnya ia hanya khawatir dengan kepulangan Ibnu. Perhatian Mbak Tiwi kepadanya berkurang, jadi sebetulnya kemunculan di hampir setiap malam itu hanya cara ia untuk mengingatkan Mbak Tiwi saja," jelas Jolang. "Aduh, bagaimana ini kalau Mas Ibnu nggak tahu?" Pratiwi keceplosan ngomong hingga Jolang semakin merasa yakin kalau sudah ada yang tidak beres dengan istri kawannya itu. "Saya mohon Mas Jolang, sungguh saya mohon sekali pada Mas Jolang. Jangan sampai Mas Ibnu tahu akan hal ini. Saya nggak mau kalau sampai terjadi perpisahan di antara kami," kata Pratiwi terdengar memelas sekali. "Baiklah Mbak Tiwi, saya tidak akan memberitahukan hal ini kepada Ibnu," kata Jolang bersungguh-sungguh, hingga membuat Pratiwi secara impulsif mengekspresikan kegembiraannya dengan cara menjabat tangan Jolang sebagai ungkapan rasa terima kasih. "Terima kasih Mas Jolang, terima kasih. Mas Jolang sudah mau mengerti saya," ujar Pratiwi basa-basi. Tetapi satu hal yang Mbak Tiwi harus ingat, bahwa serapi-rapinya menyimpan bangkai, suatu ketika akan tercium juga baunya, kata Jolang membuat Pratiwi tiba-tiba tertutup lesu. "Saya hanya bisa berdoa saja, semoga semuanya akan berakhir baik-baik saja," lanjut Jolang meninggalkan kerisauannya tersendiri di sudut hati Pratiwi yang paling dalam.
Setelah semua itu terungkap, dan Ibnu belum tahu penyebab itu semua sampai dia berangkat berlayar, Pratiwi selalu berdoa agar suaminya ini tidak mengetahui kalau selama ini ia telah mengkhianatinya dan teror suara bayi itu adalah akibat ulahnya sendiri yang sudah berselingkuh sampai mengandung anak dari selingkuhannya. Begitulah akhir cerita dari teror anak bajang hasil aborsi. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.